kasih. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak pembimbing mata kuliah ini, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Pada siang hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil review buku saya yang berjudul Penelitian Ilmu Sosial dan Kemanusiaan Masalah Sosial Laki-laki. Jaringan riset Eropa tentang pria di Eropa, masalah sosial dan problematisasi masyarakat pria dan maskulinitis. Buku ini menjelaskan mengenai riset tentang masalah sosial laki-laki di Eropa dan beberapa negara terkait negara tersebut. Yang pertama, makalah opsi kebijakan, opsi dan prioritas nasional. Yang pertama 1.1 konteks kebijakan nasional dan 4 bidang kebijakan di tingkat nasional. Konteks nasional dari pemilihan kebijakan laki-laki dan maskulinitas dipahami sebagaimana diatur dalam konteks kebijakan yang berubah. Mengubah jenis kelamin hubungan keduanya merupakan pemerintah dan memberikan tugas bagi pemerintah untuk ditangani. Pemerintah dapat dilihat sebagai bagian dari masalah dan bagian dari solusi. Diperlukan untuk menganalisis dan mengubah tempat laki-laki dalam struktur gender. Pemerintah dan organisasi membuat kebijakan lainnya. Hubungan pria dengan rumah dan pekerjaan, tema yang berulang meliputi pekerjaan laki-laki, keuntungan bekerja dan upah wanita. Pemisahan gender di tempat kerja, banyak hubungan dekat pria dengan pekerjaan berbayar. Pria sebagai manajer, pembuat kebijakan, pemilik dan pemegang kekuasaan lainnya. Di banyak negara adalah masalah kembar pengangguran dari beberapa atau banyak laki-laki dalam sosial tertentu kategori. Namun kelebihan beban kerja dan jam kerja yang kerja panjang untuk pria lain. Pengucilan sosial pria ini telah menjadi salah satu bidang yang paling sulit untuk ditentukan sebelumnya, tetapi dalam beberapa hal salah satunya paling menarik. Pengucilan sosial sering dikali muncul dalam literatur penelitian di berbagai cara, seperti pengangguran, etnis, homoseksualitas, tunawisma, isolasi sosial, pendidikan yang buruk, kemiskinan. Pengucilan sosial dari pria tertentu yang terkait pengangguran dari kategori laki-laki tertentu, seperti berpendidikan rendah, pedesaan, etnis minoritas, muda, tua. Kekerasan pria. Tema yang berulang di sini adalah meluasnya sifat masalah kekerasan laki-laki kepada wanita, anak-anak, dan pria lain, khususnya peningkatan kesadaran publik tentang kekerasan pria terhadap wanita. Laki-laki terlalu banyak di antara mereka yang menggunakan kekerasan, terutama kekerasan berat. Kekerasan ini juga terkait usia, jalan hidup, variasi dalam kekerasan dengan fase remaja. Yang lebih rawannya lagi, kekerasan telah dikaitkan dengan peningkatan paparan kekerasan komersial
dan fenomena sosial lainnya, tetapi ini koneksi belum dipetakan dengan baik. Kesehatan pria, tema utama berulang di sini adalah harapan hidup pria yang relatif rendah, kesehatan yang buruk, kecelakaan, bunuh diri, morbiditas, dan beberapa penelitian melihat maskulinitas tradisional berbahaya bagi kesehatan. Ketidaktahuan mereka, tubuh dan keengganan untuk mencari intervensi medis dan masalah kesehatan yang dicurigai. Ada pekerjaan akademis yang relatif sedikit tentang kesehatan pria dan kesehatan pria praktik dari perspektif gender di banyak negara. Kertas opsi kebijakan menurut dari Estonia. Yang pertama, rumah dan kerja. Undang-undang pengupahan Estonia menetapkan bahwa dilarang untuk menambahkan atau mengurangi upah atau dasar jenis kelamin, kebangsaan, warna kulit, ras, asli, karyawan, bahasa, asal sosial, status dan aktivitas sebelumnya, agama, atau sikap tugas menunjuk untuk bertugas di angkatan bersenjata. Selanjutnya, yang kedua, pengecualian sosial. Masalah pengucilan sosial tidak tercermin dalam hukum Estonia. Tidak diferensiasi karena gender dibuat dalam undang-undang ini. Misalnya, di sana tidak ada konsep seperti diskriminasi langsung, pelecehan, perlakuan yang sama terhadap pria dan wanita. Yang ketiga, kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa keadilan dalam masalah pidana adalah dikelola sesuai prinsip persamaan orang di depan pengadilan terlepas dari asal orang, status sosial, situasi keuangan, ras, kebangsaan, jenis kelamin, pendidikan, bahasa, sikap terhadap agama, bidang dan jenis kegiatan, tempat tinggal, dan keadaan lainnya. Yang keempat, kesatuan. Yang keempat, kesehatan. Program Nasional Kesehatan untuk anak-anak dan remaja sampai tahun 2005. Di dalamnya, rencana aksi nasional akan disusun untuk pencegahan dan perbaikan kesehatan mental anak-anak, makanan sekolah, perawatan kesehatan sekolah lingkungan, cedera anak-anak, dan aktivitas latihan fisik. Kertas opsi kebijakan dari Finlandia. Yang pertama, sama dengan di atas sebelumnya, rumah dan kerja. Meskipun ada kemajuan menuju kesehatan gender, pekerjaan Finlandia masih bisa dicirikan oleh kesenjangan upah yang signifikan dan sangat dipisahkan menurut jenis kelamin. Yang kedua, pengecualian sosial. Ada komitmen pemerintah untuk pencegahan kemiskinan dan pengecualian sosial. Ini diterapkan dalam berbagai proyek yang dilakukan oleh pemerintah yang berbeda, stakes, dan organisasi, serta asosiasi lainnya. Yang ketiga, kekerasan. Secara umum, undang-undang Finlandia termasuk undang-undang tentang kekerasan seksual, tren menjadi netral gender. Yang keempat, kesehatan. Pada Mei 2001, negara memutuskan nasional program kesehatan ini, merumuskan pedoman kebijakan kesehatan untuk selanjutnya 15 tahun dan fokusnya lebih pada mempromosikan kesehatan. Itu didasarkan pada dunia proyek organisasi kesehatan untuk semua dan kesehatan untuk semua tahun nasional 2000. Yang terakhir, praktik bergender pria. Selama berabad-abad, pria maskulinitas dan kekuatan serta praktik pria pada umumnya diterima begitu saja. Gender sebagai besar dilihat sebagai masalah, dan untuk wanita, pria dulu biasanya dilihat sebagai
tidak bergender alami atau dinaturalisasi. Membuat laki-laki gender dalam teori kebijakan dan praktik itu berarti kekuasaan dan otoritas laki-laki yang sebelumnya diambil begitu saja tindakan sosial laki-laki dan cara menjadi laki-laki sekarang bisa dianggap jauh lebih bermasalah. Mungkin belum jauh lebih bisa dinegosiasikan, tetapi mereka sekarang dikenal lebih terbuka untuk diperdebatkan. Yang terakhir ini kedua, konteks yang tadi sebelumnya pertama bagian akhir, tapi yang pertama ada dua di dalam bagian akhir. Nah ini terakhir bagian keduanya, konteks penelitian dan perubahan bentuk maskulinitas. Konteks penelitian keseluruhan untuk memeriksa pertanyaan kebijakan disediakan oleh beasiswa sebelumnya pada dua bidang studi. Yang pertama, studi kritis tentang pria dan maskulinitas. Yang kedua, studi sistem kesejahteraan komparatif dan tanggapan kesejahteraan untuk sosial terkait masalah dan ketidakkesetaraan. Dalam beberapa tahun terakhir, perspektif tradisional seperti yang mendasari penelitian ini jaringan telah diterapkan pada berbagai studi dalam ilmu sosial. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.